Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersyukur untuk penyertaan-Nya yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya. Mari kita menyembah Dia, mari kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk datang ke hadirat-Nya. Bersekutu dalam kasih-Nya, mari kita menaikkan pujian. Biarkanlah ku menyembah. Kau tahu di hatimu ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai
di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyembah Dia lebih lagi, masuk ke dalam hadirat-Nya, menikmati kemuliaan-Nya. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, menjamah hati kita, mengingatkan kita untuk selalu datang kepada-Nya. Membawa segala kerinduan kita, pergumulan kita, karena Dialah yang akan menuntun kita. Dia akan selalu mengulurkan tangannya di saat kita terjatuh, memeluk kita dengan penuh kasih sayang. Sebab Dia adalah Bapa kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang berkuasa atas kehidupan kita. Bawaku lebih dalam. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan.
Mari jemaat Tuhan, kita terima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Dia yang berkuasa di bumi di surga. Dialah Tuhan Allah kita. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita. Amin. Ya, mari kita menyerukan namanya lebih lagi. Mari kita mengangkat pujian kita. Dialah Raja segala raja, nama di atas segala nama. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita naikkan pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Ya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Dia yang telah menebus kita, karena kita berharga di matanya. Dia selalu ada di dekat kita. Dialah sahabat kita. Sungguh indah kasih setianya yang Dia berikan untuk kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kepada hambanya dipersilakan. Oke, sekali lagi shalom bagi setiap kita. Tema kita pada pagi hari ini mengenai pengelola bukan pemilik. Tema kita pada pagi hari ini sungguh cukup menarik. Namun sebelum kita jauh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 10 hingga ayatnya ke-16. Sekali lagi 1 Tawarik 29 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacanya bagi setiap kita. Silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-10. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebagai kekayaan dan sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini sangat cukup menarik. Pengelola bukan pemilik adalah pembahasan bagi kita pada pagi hari ini. Karena bagaimana mungkin seseorang yang mengelola, bagaimana mungkin seseorang yang mengerjakan sesuatu tetapi dia tidak memilikinya. Bagaimana seseorang yang mengusahakannya mati-matian tetapi ia tidak memilikinya. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-16 ini, kalau kita membaca secara baik-baik di dalam pujian Daud ini, sebenarnya sungguh amat luar biasa. Di mana Daud di sini mengerti bahwa apa yang dimilikinya, apa yang ia miliki dan bahkan apa yang dipersembahkannya terhadap pembangunan bait Allah pada saat itu merupakan milik Allah sendiri. Betapa Daud mengerti bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatunya. Segala kepunyaan yang dimiliki Daud adalah milik Allah. Dan ia dan juga beserta rakyatnya, yaitu orang-orang Israel pada saat itu, hanyalah pengelola pada saat itu. Kalau kita melihat hal ini
di dalam pujian yang dinyanyikan oleh Daud ini sungguh amat luar biasa Bapak Ibu. Karena kenapa? Tidak banyak orang yang bisa memiliki pandangan yang demikian. Ia telah berusaha untuk melakukan sesuatu, ia telah berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tetapi itu tidak menjadi miliknya. Sangat-sangat luar biasa ketika Daud memiliki konsep hal yang demikian. Bahkan kalau kita melihat di dalam pujiannya ini, di dalam 1 Tawarik 29 ini, kita melihat bahwa di pujiannya ini diawali bahwa Tuhanlah yang empunya kebesaran, Tuhanlah yang empunya kejayaan, Tuhanlah yang empunya kehormatan, kemasyuran dan keagungan, bahkan segala-galanya punya Tuhanlah semuanya itu. Hal ini kita bisa melihat di ayatnya yang ke-11. Pujiannya diawali bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa Daud segala harta yang benda yang dimilikinya, kekayaannya itu adalah milik Tuhan. Bahkan juga memperlihatkan melalui pujian yang disampaikan ini bahwa kehormatan yang dimilikinya, tahta yang dimilikinya juga adalah milik Tuhan. Ini adalah kerendah hatian yang dimiliki oleh Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang sungguh luar biasa dalam masa kepemimpinannya. Tetapi kita melihat ia menyadari bahwa apapun yang dimilikinya, apapun yang dicapainya pada saat itu merupakan milik Allah. Terlebih Bapak Ibu, di sini kita melihat konteks yang kita baca di dalam 1 Tawarik ini adalah mengenai persiapan pembangunan bait Allah yang dilakukan oleh Daud. Mereka mempersembahkan, menyerahkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait Allah. Bahkan kalau kita melihat di ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sungguh luar biasa. Apa yang diberikannya untuk persiapan pembangunan bait Allah, itu pun Daud mengatakan bahwa semuanya itu daripada Allah. Siapakah aku ini Tuhan? Saya tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu yang bisa saya berikan untuk Engkau, itu pun juga daripada Engkau. Bukan karena saya memilikinya, bukan karena saya mampu, tetapi karena Tuhan yang memberikannya dan menyediakannya bagi setiap kami. Sehingga Daud pun bisa memberikan persembahan dalam pembangunan bait Allah pada saat itu. Bapak Ibu, mari kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Mampukah kita seperti yang dilakukan oleh Daud, memiliki konsep apa yang saya miliki, apa yang saya punya, itu adalah milik Tuhan. Sungguh indah jika kita memiliki konsep seperti yang dimiliki oleh Daud. Kita adalah pengelola dan Allah adalah sang pemilik yang sebenarnya. Sehingga ketika kita memiliki konsep yang seperti ini, tidak akan ada alasan bagi setiap kita untuk menyombongkan apa yang kita miliki. Tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tinggi hati dan menyombongkan diri terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak berbangga hati karena kita memiliki ini itu. Tetapi karena kita tahu apapun yang saya capai, apapun yang saya miliki, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah titipan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sungguh indah jika setiap kita orang-orang percaya memiliki konsep yang demikian. Mari kita koreksi diri kita pada saat ini. Sudahkah kita menjadikan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan?
Sudahkah kita memiliki konsep yang benar bahwa apa yang kita capai, bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan memberikannya bagi setiap kita. Dan ini juga mengingatkan kita kepada satu kisah yang dialami oleh satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, di mana segala yang ia miliki, harta bendanya, bahkan anak-anaknya diambil daripadanya. Pastinya kita sudah tahu siapa dia. Dia adalah Ayub, di mana ia dicobai. Tuhan mengizinkan segala musibah terjadi di dalam kehidupannya. Harta bendanya diambil, bahkan anak-anaknya. Tetapi apa yang menjadi respon daripada Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Bahkan ketika Ayub diolok-olok oleh istrinya supaya ia mengutuki Allah yang ia sembah, apa yang menjadi respon daripada Ayub, Bapak Ibu? Ia menyampaikan bahwa engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah hal yang baik saja yang mau kita terima dan yang buruk tidak kita terima? Sungguh memiliki konsep yang luar biasa. Jarang sekali kita bisa menyampaikan hal yang demikian. Karena pada kenyataannya banyak orang hanya mau menerima hal yang baik daripada Tuhan. Ketika kita menerima hal yang buruk, seringkali kita mempertanyakan hal itu, menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan memanggil orang-orang yang saya kasihi? Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan mengizinkan musibah terjadi di dalam kehidupan saya? Bahkan segala sesuatunya Tuhan mengambil. Kenapa Tuhan? Tetapi ketika Ayub mengetahui bahwa apapun yang dimilikinya, bahkan anak-anaknya sekalipun, itu adalah milik Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dan apapun yang diperbuat Allah kepada Ayub, ia pun menerimanya dengan berbesar hati. Karena ia tahu bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Dengan demikian pun terhadap diri kita sendiri, apapun yang terjadi ketika Tuhan menghendaki mengambil segala sesuatunya dari diri kita, maka kita pun akan mengikhlaskannya. Karena kita sudah tahu, memiliki konsep yang benar bahwa apapun yang saya miliki adalah kepunyaan Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan juga kepada Dia. Marilah kita memiliki konsep seperti yang dimiliki Daud. Ketika ia memberikan persembahan, ia pun juga merendahkan diri. Ia mengakui bahwa itu pun juga berkat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Demikian juga dengan Ayub, Bapak Ibu. Ketika semuanya diambil daripada dia, bahkan orang-orang yang ia kasihi, anak-anaknya, ia pun juga mengatakan, apapun yang Tuhan perbuat, semuanya adalah milik Dia. Punya Dialah segala sesuatunya. Bahkan hal yang buruk pun yang terjadi di dalam kehidupannya, ia terima. Karena tubuhnya pun, diri kita sendiri pun juga merupakan milik Allah. Ketika kita memiliki konsep yang demikian, ketika kita mengerti bahwa Allah adalah sang pemilik segala sesuatunya, ialah pemilik sesungguhnya, pemilik sah yang kita miliki pada saat ini. Mengetahui siapa pemilik atas apa yang kita nikmati dan miliki saat ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita mempergunakan dan memperlakukan atau mengelola apa yang kita miliki pada saat ini. Ketika kita tahu bahwa semuanya, kehidupan saya, diri saya, keluarga saya, pencapaian yang saya miliki pada saat ini, semua adalah milik Tuhan, dari Tuhan, maka semuanya itu kita akan kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Keluarga kita pun kita akan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan.
diri kita sendiri pun kita akan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Kita tidak berhak atas orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhanlah sang pemilik sesungguhnya. Ketika kita mengerti dan mengetahui bahwa pengelola yang sesungguhnya adalah Allah, maka kita tidak lagi menjadi penguasa atas segala yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kita tidak lagi berbuat semaunya atas apa yang kita miliki. Tidak semena-menanya kita mempergunakan dan menghambur-hamburkan apa yang kita miliki. Tetapi mari kita bijaksana. Aku ada dan saya memiliki apa yang saya punya saat ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya materi, tetapi juga kepandaian yang kita miliki. Kepintaran yang kita miliki juga adalah milik Tuhan. Bahkan kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri tidak berhak atas diri mereka. Kita sebagai suami tidak semena-menanya memperlakukan mereka. Kita tidak berkuasa atas istri kita dan juga sebaliknya kita sebagai seorang istri tidak semena-menanya memperlakukan mereka. Bahkan kita sebagai orang tua juga tidak berkuasa terhadap kehidupan anak-anak kita. Kita tidak berkuasa untuk memperlakukan apa yang kita inginkan terhadap hidup mereka. Tetapi satu hal bahwa Tuhan mengizinkan kita, memberikan kuasa bagi kita untuk mendidik mereka, untuk membentuk mereka. Mereka juga adalah milik Tuhan. Mereka juga adalah titipan Tuhan. Mari kita membentuk mereka seturut dan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan sekali lagi diri kita sendiri pun kita tidak berhak atas diri kita. Tidak semena-menanya kita memperlakukan diri kita karena sesungguhnya kita adalah milik Tuhan. Kita sendiri telah ditebus oleh Tuhan Yesus, telah dimateraikan melalui darahnya. Oleh karena itu, mari kita memperlakukan diri kita dengan benar. Mari kita terus memperlakukan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita miliki sampai hari ini, semuanya adalah milik Tuhan. Dan harus kita pergunakan untuk kepentingan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh indah ketika kita memiliki mindset sebagai pengelola. Sehingga kita tidak akan segan-segan memberikan seluruh kehidupan kita. Seluruh apa yang kita miliki. Kita tidak akan segan-segan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan juga senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkannya. Yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita pada saat ini. Sudahkah kita mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengelolanya dengan benar dan bertanggung jawab di hadapannya? Mari kita lihat setiap kehidupan kita. Sudahkah kita memperlakukannya dengan baik? Setiap apa yang kita miliki, materi yang kita miliki, setiap berkat yang kita miliki, sudahkah kita menjadikan untuk hormat kemuliaan Tuhan? Kalau si Daud pada saat itu, mereka mempersembahkan untuk pembangunan bait Allah. Lalu apa yang kita lakukan terhadap kepunyaan kita, terhadap kekayaan kita? Mungkin kita tidak melakukan seperti yang Daud lakukan. Dan juga seandainya ketika kita mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan bait Allah, dan juga pada saat ini kita lagi renovasi, kalau ada yang mendukung silakan, gak apa-apa juga. Karena itu adalah milik Tuhan. Dan juga ketika kita bisa menolong orang-orang di sekeliling kita dengan apa yang kita miliki, itu juga karena milik Tuhan. Sehingga mari kita berikan itu untuk kemuliaan Tuhan.
Sebelum saya mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu kisah di mana hidup sepasang suami istri dan juga mereka adalah sebagai pelayan Tuhan. Sehingga pada suatu kali untuk pertama kalinya mereka membeli rumah mereka. Untuk pertama kalinya mereka memiliki rumah dengan uang pribadi yang mereka miliki. Karena sebelumnya ketika mereka melayani, mereka selalu disediakan rumah oleh gereja di mana mereka melayani. Namun ketika Bapak ini melunasi semua apa yang diperlukan, kemudian dalam pikirannya ia berpikir, ia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah memiliki rumah saya sendiri. Loh, bagaimana bisa? Padahal itu dibayar dengan uangnya sendiri. Bahkan ketika saya membayar rumah ini dengan lunas, itu pun tidak akan menjadi milik saya. Karena kenapa? Sang bapak ini berpikir bahwa apa yang saya miliki, walaupun itu saya sudah bayar dengan uang saya sendiri, saya sudah bayar dengan lunas, tetapi itu bukan milik saya. Karena uang yang saya pakai adalah milik Tuhan. Semua yang saya gunakan adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga rumah itu sendiri adalah rumah Allah dan bukan milik saya sendiri. Karena segala sesuatunya dari Dia dan oleh karena itu segala sesuatunya adalah miliknya. Bapak Ibu, ilustrasi ini kisah dari sepasang suami istri ini juga kiranya kita berpikir demikian. Kita sebagai umat percaya pada saat ini, kiranya kita mengakui bahwa Allah adalah pemilik sah harta benda yang kita miliki. Setiap apapun yang kita miliki, setiap apapun yang kita capai, itu adalah milik Tuhan. Ia adalah pemilik sah harta milik yang kita miliki pada saat ini. Karena jika tidak, harta itu pun akan menjadi sumber frustasi bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menyerahkan seluruh apa yang kita miliki. Kehidupan kita, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk dalam melayaninya. Setiap harta benda kita, mari kita pergunakan dengan bijaksana. Mari kita tetap juga mendukung pekerjaan Allah. Mari kita juga menolong orang-orang yang di sekeliling kita. Ketika mereka susah, ketika kita tahu dan kita mampu, mari kita mengulurkan tangan kepada setiap mereka. Karena itu pun juga adalah milik Allah. Ketika kita memiliki seorang anak, mari kita membentuk mereka bukan seturut apa yang kita mau, tetapi membentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak acuh tak acuh dan semena-menanya melakukan apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita selalu mengingatkan diri kita sendiri tentang siapa pemilik harta itu yang sebenarnya. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 yang sudah kita baca tadi, saya akan membacanya bagi setiap kita. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Siapakah aku ini Tuhan? Engkaulah sang pemilik segala sesuatunya.
Mari dengan bijaksana kita mempergunakan segala yang kita miliki. Mari kita menyimpan apa yang kita miliki sebaik mungkin. Mari kita mempergunakan apa yang kita miliki sebaik mungkin. Dan juga menikmatinya sebaik mungkin dan dengan penuh hikmat dan juga dengan bijaksana. Mari kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadikan Allah sebagai pemilik sah atas tubuh kita dan atas apa yang kita miliki? Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah yang berhak atas segala sesuatunya di dalam setiap kehidupan kami, bahkan setiap harta benda kami, bahkan tubuh kami sendiri pun, itu adalah milik-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengelola semua yang kami miliki sebaik mungkin. Mampukan kami Tuhan untuk menggunakan tubuh kami ini untuk memuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami, membimbing kami untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan nanti akan kita doa syafaat. Bersama gereja di segala abad mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri, terlebih juga untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Biar semua apapun yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan kepada Engkau. Terlebih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biar Tuhan terus mampukan kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau terus urapi, Engkau pakai dia luar biasa di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan berkati pemerintahan kami, Engkau tolong mereka di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab, di dalam mengembangkan, memajukan bangsa kami. Terlebih juga untuk saat ini, untuk fokus penanganan bencana yang kami alami di negeri kami untuk COVID-19. Tuhan terus berikan kesehatan yang baik, terus topang mereka ya Tuhan di dalam memikirkan bahkan penanganan untuk virus ini. Kami juga berdoa buat para dokter medis yang selalu ke depan untuk tetap menangani setiap pasien yang ada. Tuhan juga berkati kesehatan mereka dan juga keluarga mereka semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat sinode kami GKA Indonesia. Kami berdoa buat ketua umum kami Bapak Pendeta Hengki Caing. Engkau juga berdoa, kami berdoa juga buat Bapak Saul sebagai sekretaris umum sinode kami dan juga jajaran dari MPHS. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sinode kami. Tuhan terus topang di dalam kesehatan dan juga di dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, diaken majelis yang ada di GKA Indonesia seluruhnya. Tuhan tolong Engkau terus berikan kesehatan yang baik, Engkau tetap berikan kekuatan, tambahkan hikmat di dalam melayani.
dan juga seluruh jemaat juga biar terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan terlebih di dalam menghadapi tantangan hidup ini biar Tuhan tetap menyertai, menopang sehingga iman kami di dalam Yesus terus bertumbuh, tetap teguh di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gerejamu di GKKA Indonesia, Jemaat Pondok Chandra. Saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan terus pakai seluruh jemaat, bahkan gerejamu di mana saat ini juga sedang dalam renovasi. Tuhan berkati sehingga gereja Tuhan di GKKA Pondok Chandra Indah terus melakukan setiap tanggung jawab yang ada, dan semua kami seluruhnya tetap memberikan hidup bahkan iman kami kepada Tuhan. Dan juga di dalam setiap pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan, biar kami lakukan, kerjakan dengan baik, sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan terlebih menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga khusus untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, para diaken dan juga seluruh jemaat, biar kami bersatu hati bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan bersama-sama juga melayani di gereja Tuhan GKKA Indonesia, Jemaat Pondok Chandra Indah. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit kurang sehat. Kami berdoa untuk pemulihan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa buat Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Juga berdoa buat Ibu Meliana, juga untuk Ibu Saniwati, juga untuk Ibu Sudarsi, untuk seluruh jemaat yang saat ini di dalam keadaan lemah tubuh. Hanya di dalam nama Yesus, di situ ada kesembuhan mereka, pemulihan mereka. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu yang tetap percaya dan berharap kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Engkau terus menopang mereka, Engkau terus menyertai mereka, bahkan tambahkan hikmat di dalam mengelola setiap usaha mereka. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber berkat, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka, seluruh jemaat di dalam menjalankan setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang dalam studi, dalam perkuliahan. Tuhan berkati mereka juga, supaya Tuhan tetap tambahkan hikmat di dalam mengerjakan tanggung jawab di dalam studi mereka, sehingga mereka bertanggung jawab terus meraih cita-cita dengan mengandalkan Tuhan saja. Ya Tuhan, terima kasih, inilah doa kami ini, dan kami juga tak lupa berdoa buat persembahan yang akan kami berikan, yang akan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur dan tetap memberikan terbaik buat Tuhan untuk mendukung pelayanan di gereja Tuhan GKA Pondok Chandra Indah. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan juga yang tidak sempat memberi. Tuhan terus memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang memberkati kita semua. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk transfer bisa menghubungi Evangelis Samadaya atau Saudari Wika. Mari kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, hentikannya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Mari kita pulang, kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.